Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ketika menerima surat Al-Fatah atas nama Udin, beliau berkata, malam hari ini turun surat yang bahagianya itu melebihi benda yang disinari matahari atasnya. Nah, lebih aku cintai daripada benda disinari matahari. Beliau berkata, telah diturunkan kepadaku pada malam hari ini surat yang lebih aku senangi dari apa yang disinari matahari. Selanjutnya beliau membacakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi. Yang dibaca Rasulullah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Semoga ayat ini tidak hanya untuk Rasulullah, tapi untuk kita. Dan ulama-ulama besar pasti mengamalkan ini, Ibu Anis. Dan ketika dibaan juga dibaca ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira laka Allahu. Allah telah mengampunimu. Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad. Ma taqaddama min dambika, dosa-dosa yang dahulu. Kan enak harapannya kepada kita dan almarhum dan almarhumah. Diberikan kemenangan, dosanya diampuni, yang lalu wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa yang akan datang. Jadi sebelum dosa kita itu sudah melakukan dan sudah memohon. Karena kita ini sekarang berdosa, nanti pasti berdosa lagi. Karena manusia itu al-insanu makhlul khata'. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Tidak sekedar itu, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberikan jalan yang lurus. Wa yansurukallahu nasran aziza, dan Allah memberikan pertolongan yang kuat, yang perkasa. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Kalau ada sakinah, ada para malaikat, walillahi junudus samawati wal ard, dan milik Allah tentara langit dan bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Saya pribadi sangat senang membaca ayat ini. Ketika kami membaca ayat ini, kami minta berdoa kepada Allah, isi daripada ayat ini merasuk kepada diri kita. Paham maksudnya? Diberikan kemenangan, diampuni dosa yang lalu dan akan datang, disempurnakan nikmatnya, diberi petunjuk, diberikan kemenangan yang sangat perkasa, yang sangat kuat,
kemudian diturunkan sakinah ke dalam hati kita, kemudian diliputi tentara-tentara Allah yaitu para malaikat. Dan terkadang juga bisa diartikan inna fatahna, ya Allah panjenengan buka dada kami ya Allah. Kalau dibuka sama Allah fatham mubina, maka Allah itu mubina apa? Nyata. Kalau belum dibuka maka tidak nyata. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya disebut surat Al-Fatah, di mana Rasulullah itu memperoleh kemenangan yang nyata, diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu atau yang akan datang, dan mendapatkan kesempurnaan nikmat. Akhirnya saya atas nama din, tadi barusan mutola'ah, ketemu hadis bahwa Rasulullah ketika menerima surat ini lebih senang daripada benda yang disinari matahari. Benda disinari matahari itu kan terang. Itu kalau terang itu seneng enggak? Tapi Rasulullah lebih senang menerima surat Al-Fatah. Berarti wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Dan ayat ini juga berkaitan dengan rumah tangga. Bahwa sakinah itu tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi fi qulubil mu'minin. Sakinah itu hanya diberikan kepada orang mukmin. Tolong sakinah itu jangan hanya diartikan tenang, lebih daripada tenang. Dan sakinah itu hasil daripada keimanan. Tanpa keimanan tidak akan memperoleh sakinah. Huwallazi anzalas sakinah. Khusyuk itu sendiri punya makna sakinah. Jadi enggak gampang, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, enggak gampang. Harus dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau kita tarik pada surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Teksnya penduduk negeri. Andai kata penduduk rumah tangga. Andai kata penduduk perusahaan. Sakit dipahami? Maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Syaratnya dua. Amanu wattaqau. Keimanan dan ketakwaan. Maksud di rungono. Terutama kemanten kawa-kawa. Tapi keimanan dan ketakwaannya versi Allah, standarisasi Allah. Dijamin la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dulu saya sering tanya, enak mana dibuka sama membuka? Dengar. Enak mana membuka sama dibuka? Enak dibuka. Kalau membuka usaha manusia dapatnya sedikit. Tapi kalau dibuka itu dapatnya banyak. Ya. Masuk Al-Fatihah itu artinya dibuka. Kita baca setiap rakaat sholat supaya dibuka sirrul asrornya setiap rakaat. Jadi jangan sampai Al-Fatihah kita itu tidak mampu membuka hati dan dada kita. Berapa banyak orang membaca surat Al-Fatihah tapi tidak minta dibuka.
Wis sing penting aku maca titik. Ingat, innamal a'malu binniyat. Sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Satu sekedar membaca, Bu Ida. Satu minta dibuka sirul asrornya, hasilnya beda. Innamal a'malu binniyat. Baik, saya ketika membaca surat Al-Fatihah, terutama pada ayat Ar-Rahmanir Rahim, batin saya menyisipkan, ya Allah, ciprati kasih sayangmu ya Allah. Ajari Rahman Rahimmu itu seperti apa. Kemarin Uduti buka kitab Mukhtarul Ahadits. Habis ngisi di rumahnya Bu Tuti silaturahim reuni. Bu reuni silaturahim itu. Saya baca, gak taunya ketemu hadis yang luar biasa. Ya, ketemu hadis yang luar biasa. Aku menuliskan Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada dalam Al-Fatihah itu sebelum bumi diciptakan. Mantep enggak? Turu enggak apa-apa, mantep. Wih. Saya menulis Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam surat Al-Fatihah itu sebelum bumi diciptakan. Siapa yang menyambung silaturahim? Oh maaf. Dan aku ciptakan rahim. Ini ada di ibu atau bapak? Ibu. Siapa yang menyambungnya, aku sambung. Siapa yang memutusnya, aku putus. Dijawab sama Allah, doa saya, ajari sih, ya Allah, apa yang terkandung di Ar-Rahmanir Rahim. Dan itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Berarti, inna fatahna laka fathan mubina. Saya barusan ayat kauniyahnya silaturahim di rumahnya Bu Tuti. Teorinya, dalilnya didatangkan. Biar tambah yakin. Biar tambah mantap. Dan kalau rahim itu terhubung, rungono Mas Rudi, rahim. Itu enaknya malah ainun ro'an wala uzunun sami'at. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, wala khotorun qalbun basar, dan hati itu tidak pernah merasakan atau memahami. Itu gambaran surga. Maksudnya terutama wong wedok surga dunia. Jadi huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin itu tidak bisa digambarkan, hanya bisa dirasakan. Itu pun ketika diceritakan tidak bisa diwakili. Perjumpaan dengan Allah ketika diceritakan tidak bisa diwakili. Perjumpaan kemanten anyar ketika diceritakan tidak bisa kapok wong kowe kemecer sampean. Tidak bisa diwakili. Jadi jangan pernah merasa sudah membaca surat Al-Fatihah. Barangkali Al-Fatihah kita itu masih ketutup. Belum inna fatahna laka fatham mubina. Doa iftitah itu juga artinya minta dibuka. Minta dibuka. Mintanya dibuka itu tolong yang baca doa Allahumma ba'id baini min khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan diriku, hatiku, jiwaku dari dosa, dari kesalahan seperti engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas.
Ya Allah, bersihkan hatiku dari noda dosa kesalahan seperti baju putih. Allahumma ighsil min khotoyaya bil ma'i wasalji wal ward. Bersihkan hatiku, jiwaku dengan air, es dan embun. Coba dijauhkan seperti jauhnya timur dan barat. Sayyidat mubalaghah. Putihnya seperti putih baju putih. Kemudian dicuci melalui proses air, es dan embun. Itu kalau doa direspon Allah, berarti Allah itu la syarqiyah wala gharbiyah. Allah itu tidak di timur dan tidak di barat. Ketika hati kita itu dibuka sama Allah, maka ketemu Allah itu ya di sini. Coba merem lo ya. Ketemunya itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qaribnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Ala innahu bikulli syai'in muhit, Allah itu maha meliputi. Jadi tidak ketemu Allah yang berada di sini lebih dekat daripada diri kita karena terhijab oleh kotoran. Jadi intinya itu tazkiyah. Intinya itu perbersihan hati dan jiwa, dibersihkan. Ketika dibersihkan, ya maha bersih yang selama ini kita cari tidak kemana-mana, tapi ente yang kemana-mana. Yang kita cari Allah tidak di timur dan tidak di barat, tapi lebih dekat daripada diri kita. Kenapa maha dekatnya Allah yang lebih dekat daripada diri kita kok tidak bisa dirasakan? Karena ada kesyirikan, baik disadari atau tidak, baik kesyirikan nyata atau kesyirikan samar. Dan itu harus minta dibersihkan. Kalau dibersihkan, inna fatahna laka fatham mubina. Bu Anis, berapa banyak saudara-saudara kita itu membaca surat Al-Fatah ketika tibaan? Tapi tahu artinya enggak? Kemudian makna spiritualnya enggak? Makna zahir batinnya enggak? Semakin tahu berarti semakin menembus dimensi yang tak terbatas. Jadi membaca ayat itu butuh ilmu. Membuka dimensi itu juga butuh ilmu. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang membaca tahu dan tidak tahu. Ada lagi, walal a'ma wal basir, tidak sama orang yang buta dan orang melihat. Jenengan ngaji kayak gini itu loh, kan gak podo, sing merem ambek sing melek. Dan Allah itu adil. Makanya tadi ayatnya itu apa? Wa kanallahu aliman hakima. Allah itu maha tahu dan maha adil. Membagi kekhusuan, membagi kepahaman. Itu Allah itu maha tahu dan maha adil. Jangan yakin enggak bahwa Allah itu menurunkan sakinah tidak pernah salah? Jenengan yakin enggak bahwa Allah menurunkan hujan itu tidak pernah salah? Menurunkan musibah tidak pernah salah? Menjadikan warung sepi dan ramai tidak pernah salah? Yakin? Tapi kenapa hambanya kok sering menyalahkan? Apa salah saya ya Allah? Aku kok apes terus? Salahkan diri sendiri. Jadi berbahagialah kalau hati kita, dada kita sudah dibuka oleh Allah dengan nur ala nur. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fa
Anta syamsun, anta, tolong rasakan. Anta nurun fauqa nuri, masuk. Anta iksiru wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Begini sahabatku, Rasul itu bercerita, saya menerima surat ini dalam keadaan senang di atas senang. Semoga senangnya itu nyiprat kepada diri kita yang masih jauh. Makanya malam hari ini panjenengan saya ajak untuk mengkaji surat Al-Fatih yang pada waktu itu Rasulullah menerimanya dalam keadaan senang melebihi benda yang mendapatkan cahaya. Ya, makanya para alim ulama disertakan ketika membaca sholawat. Ada Rasulullah di sini. Inna fatahna laka fatham mubina. Alangkah bahagianya yang dimaksud di sini adalah Rasulullah. Ternyata kita yang dimaksud. Amin. Semoga yang duduk ini yang dimaksud semua. Ada pertanyaan, sing ngantuk Ustaz? Ya mbo. Wong Gusti Allah itu wa kanallahu aliman hakima. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Wa kanallahu aliman hakima. Sama-sama dibaan, sama-sama sholawatan. Tapi satunya dibuka, satunya ditutup. Wa kanallahu aliman hakima. Ada yang paham, ada yang tidak. Allah itu maha berkehendak. Berkehendak kepada hamba yang dimiliki, berkehendak kepada hamba yang mengemis, meminta. Ini suasana Maulid Nabi. Maaf, bukan sekedar sholawat. Bukan sekedar sholawat. Tapi setelah sholawat, sholat. Setelah sholat, sedekah. Karena sunnah Rasulullah itu banyak sekali. Yang sudah bersolawat bagus. Tingkatkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah itu, sholatku itu seperti ini. Jadi seakan-akan malam hari ini, Rasul bersabda, saya menerima surat ini bahagianya luar biasa. Dan semoga kita juga bahagia. Orang bahagia itu bisa ngantuk enggak? Silakan ngantuk, tak kasih uang 1 M, melek sampean. Pilih surat Al-Fatih apa uang 1 M? Ya Ustaz, sementara 1 M lah. Uang kajian kan bisa besok lagi. Gimana Pak Toto? Ini kira-kira Rasulullah kalau ditawari 1 M ditolak. Ya Allah, ada apa di balik surat Al-Fatih itu? Ada kemenangan, dosa diampuni, nikmat disempurnakan, mendapatkan petunjuk siratal mustaqimah, kan itu kan? Masa gak senang itu? Ya Allah, baca terus. Saya istiqomah 1 sampai 4 ini, istiqomah.
Untuk rumah tangga, Mas Rudi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dan setiap ada sakinah, ayo tolong rasakan ini. Ya, setiap ada sakinah, setiap ada ilmu baru, itu hati-hati. Ada tentaranya Allah yang tidak kelihatan. Tapi bagi yang sudah dibuka itu mampu merasakan. Sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di situ maksudnya. Ketika kita bersolawat, ada malaikat. Ketika kita bersolawat, ada Allah. Ketika kita bersolawat, ada alam semesta yang bersolawat juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita bersolawat dengan alam semesta. Semuanya bersolawat. Malaikat juga bersolawat. Nah, ya, atas ini Rasulullah tersakiti. Oh ya, maaf di sini ya. Innallaha, atasnya juga ada tadi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkan salam kepadanya. Jadi ketika kita bersalawat, mengucapkan salam, ada malaikat, ada Allah. Berarti ada rahmat turun. Jangan main-main. Surat Al-Fatih tadi, apa tadi Bu Anis? Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Nanti di dalam surat Al-Isra Allah berfirman aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana. Sholat fajar, sholat subuh itu disaksikan malaikat siang dan pagi. Berarti malaikatnya ada enggak? Ada. Cuma kita itu mampu merasakan apa tidak? Semoga channelnya sama. Kalau channelnya sama, mampu merasakan. Tapi kalau channelnya tidak sama, tidak mampu merasakan. Dodolan, guluku mengkorok. Lu apa? Setan teko. Setan teko kroso Rudi. Tapi malaikat teko gak kroso. Berarti channelnya masih frekuensinya setan. Coba jenengan itu kalau teman akrab mau datang, itu terlintas gak wajahnya? Ya. Kalau gak terlintas bukan akrab. Masih jauh. Jenengan itu diarep-arep ibu orang tua, terasa? Teman toh. Iya, ada maunya. Suami saya tanya, jenengan diarep-arep istri, kroso? Gak kroso, tapi terasa yang lainnya. Ya Allah. Sekarang istri, di Arab suami terasa enggak? Terasa, karena satu-satunya. Kalau laki kan, kalau betul satu-satunya, akrab, jatuh cinta, dikangeni, itu ada listrik setrum yang menembus ruang dan waktu. Ajari ya Allah, la ilaha illallah. Ajari mentuhankanmu ya Allah, ajari. Ajari membersihkan selainmu, minta diajari.
Sehingga nanti dibersihkan kotoran-kotoran yang menjadi penghalang. Paham maksudnya? Paham? Minta dibersihkan ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajari mentuhankan hanya kamu ya Allah, ajari. Dan tolong bersihkan selain-selainmu ya Allah. Nanti lama-lama sensitif gak? Lama-lama sensitif? Nanti lama-lama sensitif ketika dikangeni Rasulullah. Itu sensitif. Jangan dikangeni istri sensitif. Dikangeni orang tua sensitif. Pokoknya kalau bersih itu insya Allah sensitif. Dan mampu menembus ruang dan waktu. Semoga kita ini dikangeni Rasulullah. Semoga kita ini dicintai Rasulullah. Dan selalu komitmen terhadap ajaran-ajarannya. Jadi ajaran Rasulullah itu di samping sholawat, awas mulai agak tinggi, silakan jenengan bersolawat. Tapi tidak komitmen pada sholawat, munafik, pembohong. Silakan jenengan zikir la ilaha illallah. Ketika zikirku koyok yok. Tapi dalam kehidupan Allah dinomor sekiankan diberhalakan. Berarti kan tidak komitmen la ilaha illallah. Si fulan ini ahli sholawat. Tapi dalam hidupnya tidak patuh kepada sunnah-sunnahnya. Jenengan itu ahli, Pak Kiki. Jenengan itu ahli I love you. Tapi dalam kehidupannya itu banyak perempuan. Ya apa perasaan sampean itu? Gombal, ngono. Ahli sholawat. Tapi tidak komitmen pada sholawatnya. Jangan salah paham loh ya. Nanti dikiranya saya enggak senang sholawat. Jangan salah paham loh ya. Semoga kita satu dimensi. I love you itu penting, komitmen lebih penting. Betul. Sholawat itu penting, komitmen pada sholawat itu lebih penting. Seperti I love you, aku cinta kamu. Ada komitmen enggak? Ada. Bersihkan selain Allah. Kalau kita I love you kepada seorang gadis, ya bersihkan selain gadis itu bersihkan. Dan tunduk patuh kepada kekasih itu. Tunduk dan patuhnya seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya banyak Mas Wandi, orang yang bersolawat itu bertepuk sebelah tangan, solawatnya itu gak ada setrumannya. Kenapa? Before and after sholawat. Gak ada bedanya. Kira-kira perempuan mau enggak? Before and after qabil tuh gak ada bedanya. Misalnya Mas Rudi, before nikah, melirik ke sana, bebas. Tapi kalau sudah qabil tuh, aku labuhkan hatiku kepada bidadariku, tek-tek. Kalau sudah qabil tuh, sudah harus menutup, harus memejamkan pandangan. Ya, betul gak kira-kira? Sama ketika kita di hadapan Allah dan Rasul, berarti selain Allah dan Rasul harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Maaf, laki-laki setelah melakukan kemaksiatan, kemudian di dekat istrinya, ada ketakutan? Takut apa Bu Anis? Engkau ngerti. Loh kita itu sebelum sholat bermaksiat, sholat kok tidak ada takutnya? Karena Gusti Allah ghaib,
bojone lemu zahir. Wis lemu, kereng, motone gede. Itu lebih menakutkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Loh, bukankah Allah itu zahir, yo kayak zahir iki. Begitu loh keimanan itu. Ini hakikat ilmu tauhid. Ya Allah, tolong bersihkan itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita belajar sholawat yang benar. Sambungkan jiwa dengan jiwa. Kita ungkapkan salam dengan benar. Nah, tolong masuk. Ketika assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Gampang, hakikatnya ini kan salam kepada Nabi dan salam kepada orang soleh. Nyambung, nyampe, nyetrum, dua arah. Itu tentunya thayyib. Innallaha ta'ala thayyib layak balu illa thayyiban. Paham ya? Paham. Dan tolong di situ itu harus beradab. Beradab. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Al-adabu qoblal ilmi. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Maaf, banyak sekali orang membaca doa di dalam sholat atau di luar sholat itu melalaikan adab. Seperti apa sih jenengan kita bicara di depan presiden dan pejabat itu sopannya luar biasa. Bajunya full dress. Parfumnya itu ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ngomong lu hati-hati. Longgone ku ditoto. Coba bandingkan kita sholat. Bu, rungokno. Mentang-mentang Gusti Allah gaib, sholat di rumah. Masya Allah, kok tangan tok. Coba sampai menghadap pejabat gitu loh. Tego dah. Hah? Kira-kira punya adab enggak? Hah? Kemudian tutur kata doa dan bacaan itu tertata enggak? Belas. Ono koma titike? Belas. Baju asal-asalan, wudhu asal-asalan, gerak asal-asalan. Layak diterima, layak dilemparkan, dikembalikan, ditolak. Gak butuh aku sholatmu kayak ngono. Gerakan asal-asalan. Doa tutur katanya tidak tertata. Janiku awakmu ngomong apa sih? Ternyata dia pinter, Mbah Gusti, loh ya apa sih? Ya Allah. Kita itu kalau bicara dengan pejabat, itu persiapan dulu enggak? Persiapan. Mau ketemu kekasih, bajunya persiapan. Jahit yang kainnya, semuanya persiapan. Tapi anehnya ketika menghadap kepada Allah kok tidak ada persiapan. Ayo pikirkan, mari kita pikir bersama-sama. Saya ini punya adab enggak di hadapan Allah dan Rasulullah ini? Dan saya ini layak diterima apa ditolak? Bawahnya Masudin, surat Al-Fatih ayat 29. Ini juga biasa dibaca ketika dibaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min athari sujud. Sampai di situ dulu. Muhammad adalah utusan Allah. Maaf,
Saya tidak pernah bosan, semoga jenengan juga tidak pernah bosan. Walaupun berkali-kali kita kaji, tapi dimensinya beda. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama Rasulullah, ada yang mengartikan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Asyidda'u alal kufar, sangat tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, punya kasih sayang kepada orang mukmin. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka, mereka itu Rasulullah bersama sahabat, ruka'an, ya, mubalaghah, betul-betul ruku, sujadan, betul-betul sujud. Jadi rukuknya itu lama, sujudnya lama. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa lamanya itu ngapain? Ya betaguna fadla minallahi waridwana. Ada yang dicari. Apa? Karunia dan ridho Allah. Lihat saya. Jadi Rasulullah itu ketika ruku dan sujud, ada visi misi yang dicari. Apa Pak Toto? Sirrul asror. Sirrul asror daripada adab doa-doa yang dibaca. Kalau doa yang dibaca kata per kata ada waju'ilat qurratu aini fi shalah, ada sirnya, ada merinding dan bergetar, ada pemahaman-pemahaman baru, maka warka'u ma'ar raki'in. Rukuknya itu bisa satu frekuensi dengan orang yang betul-betul rukuk. Temukan rukuk yang tidak mau i'tidal, kita nanti akan mengiyakan. Makanya Rasulullah kok tidak kepingin mensegerakan i'tidal. Berarti mentasdikkan, membenarkan Rasulullah rukuk dan sujud tidak mau bangkit. Ketika makanya seakan-akan Rasul itu berbisik kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang kamu rasakan iku koyok sing aku rasakno, tapi ki durung belum apa-apa. Ya Allah, semoga paham. Paham. Gimana caranya? Ketika ruku dan sujud itu harus ada yang dicari. Respon Allah, fazkuruni adzkurkum, di balik doa kata per kata. Sering saya istilahkan bahwa kata per kata doa sholat iku ono madune. Lezat, lezatun, bahasa Arab di Indonesia kan menjadi lezat, nikmatun. Dan Rasulullah mengibaratkan qurratu aini fis shalah. Saya terpesona di dalam sholat, baik gerakan atau bacaan. Minta. Ya, minta. Saking mancepnya rukuknya, saking mancepnya sujudnya, sampai simahum fi wujuhim min asari sujud. Begini, jenengan itu kalau saking asiknya bersama kekasih, obrolannya nyambung, cintanya nyambung, makanannya itu enak, itu masih terbawa pulang enggak? Rudi, mulai lo guyu dewe. Di atas motor itu guyu dewe. Simahum. Sakit dipahami? Lu sekarang itu aneh. Barusan keluar masjid wis gono asare blas. Apa maneh sandali ilang. Meso-meso. Endi CCTV ne iki? Endi takmir iki? Ono kucing langsung ditendang. Gara-gara kamu kucing. Ada yang menarik. Kenapa asar itu tidak ada Pak Fauzi? Karena liqo tidak ada Mas Wandi.
Pak Muhammad, liqa itu tidak ada. Liqa itu jumpa. Yang disebut yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana itu liqa. Liqa itu perjumpaan. Kalau di dalam sholatnya, rukuk dan sujudnya, perasaan jumpa tidak ada, bagaimana rukuk dan sujudnya itu punya asar? Ya, asar itu membekas. Harapannya antara subuh dengan duhur, asarnya itu membekas. Membekas. Kita barusan ketemu kekasih ya. Kemudian kita janji, waktu yang dijanjikan ketemu. Ditunggu-tunggu enggak? Ditunggu-tunggu. Jenengan setelah subuh itu nunggu zuhur enggak? Ojo teko zuhur, bingung aku. Coba jenengan mau ditamoni sama orang yang jenengan benci. Wis ojo teko wis. Muga-muga bani bocor wis. Gak apa-apa wis. Muga-muga kena tilang. Tapi kalau tamu yang dicintai dinanti-nanti enggak. Dinanti-nanti enggak datang, dicari informasinya. Bu Anis, Bu Kiki, yabtaghuna, dicari itu. Aku iku ruku kok gono sinyale ya. Jenengan itu loh nelpon enggak ada sinyale. Oh ternyata kota ente ngawur. Dicari itu. Panjenengan pernah enggak mengamati penservis menyervis sepeda motor itu? Semua kabel itu sudah tersambung. Tapi kenapa kok belum hidup? Dicari enggak? Dicari. Dulu ketika pandemi Zoom, Google Meet. Itu passwordnya sudah ada, tapi kenapa enggak masuk-masuk? Jenengan cari enggak? Dia protes, semuanya sudah bisa masuk, ternyata sana sinyalnya ketutupan gunung. Tapi kenapa kita rukuk dan sujud enggak ada sinyal, tidak pernah mencari? Yabtaghuna, yabtaghuna. Yabtaghuna itu artinya mencari, ada apa ini? Mulai takbir sampai salam tidak ada sinyal, ada apa ini? Dicari. Saya telepon kekasihku enggak diangkat. Cari itu salahku apa? Kok saya kayak gini ya? Dicari itu. Kita biar paham makna dari yabtaghuna. Yabtaghuna itu mencari sinyal ruku ini kok tidak dua arah ya. Saya ini ruku kok rasanya kok kepingin bangkit tidak. Saya ini sujud itu kok kepingin bangkit dan duduk. Karena tidak ada pencarian. Mencari DP mengemis. Tolong kira-kira di situ ada memperbaiki adab enggak? Ibu Ida. Oh mungkin saya cuma membaca tok, tapi kono adab. Al-adabu qoblal ilmi. Oh mungkin saya ini baca, sudah tahu artinya. Bu Anis. Sudah tahu artinya, sudah tahu tafsirnya. Mungkin adab. Ada orang itu yang taunya sedikit, tapi adabnya luar biasa. Nyetrumi. Pun paham tak maksud ini? Pun paham. Ada orang ilmunya sedikit, adabnya luar biasa. Ada orang itu ilmunya luar biasa, tapi adabnya enggak ada. Diterima yang mana coba? Paham maksudnya? Sekarang tak tanya, jenengan tipe yang mana? Wes bodoh, gak duwe adab sisan. Wes gini goblok kuadrat gitu. Ya Allah, bagi orang yang tidak tahu, tahunya yang terbatas ini, utamakan adab. Ketika kita beradab, pasti ilmu itu bertambah. Kamu kemarin kurang kayak gini, oh Gusti, madep. Dengan keterbatasan ilmu, beradab. Nanti kamu kurang kayak gini. Seneng gak Allah itu? Guru itu seneng mana sih? Murid pinter sombong
Murid gak iso tapi nukokno pecel terus. Gimana Bu Guru? Tak bawakan tasnya. Masya Allah. Iku langsung gini 100. Ya Allah. Guru murid merasa bodoh minta diajari terus. Seneng enggak? Seneng itu. Ya Allah. Kenapa kita enggak kayak gitu ketika ruku dan sujud? Gusti kula mboten saged ruku. Bimbing ruku Gusti, yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Dituntun enggak? Dituntun. Gusti kula mboten saged sujud, bimbing sujud Gusti. Wasjud waqtarib. Sujud yang merasakan dekat denganmu itu seperti apa sih? Tuntun Gusti. Lo kari ngono tok itu loh. Setan itu enggak rela. Setan itu enggak rela. Ya, warka'u ma'arrokiin wasjud waqtarib. Ayatnya sudah tahu, tapi enggak bisa praktek warka'u ma'arrokiin. Kalau ruku kita itu minta dituntun Allah. Ketika dituntun kita akan merasakan ruku bersama orang yang betul-betul ruku. Andai kata tidak sempurna ruku, nanti silakan baca buku, nanti akan dibimbing Allah. Oh, rukumu kemarin kurang, kayak gini, dalilnya gini. Ayo, yang sholawatan bagus, tapi tingkatkan sholatnya. Karena di dalam sholat itu ada sholawat. Dan kalau sholawat jangan tanggung-tanggung. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawatlah yang temenan, salamlah yang temenan. Maksudnya temenan itu sholawat dan salam yang ada sambungannya. Ada responnya, ada sirul asrornya. Dulu saya buka tentang sirul asror begini. Apa sih sirul asror itu? Rahasia di balik rahasia. Pelan-pelan. Rahasia jenengan itu jenengan ceritakan kepada siapa sih? Suami atau istri? Atau teman terdekat? Ya, betul? Jenengan cerita enggak rahasia kepada sembarang orang? Ya. Jenengan cerita enggak rahasia kepada kekasih? Ya. Cerita enggak kepada suami istri? Ya. Rahasia pasti diceritakan kepada orang yang bisa dipercaya. Begitu pula sirrul asrornya Allah dan Rasul. Itu tidak diceritakan kepada sembarang orang. Tapi diceritakan kepada kekasihnya, wakilnya yang bisa dipercaya. Pertanyaannya, kita sekarang itu siapanya Allah? Kalau kita bukan siapa-siapanya Allah, gak mungkin Allah cerita rahasianya. Ya, dengan itu kalau curhat, milih kan, masuk kucing dicurhati, langsung mati gara-gara saking antepe masalah sampean. Oke, baik, sirul asal itu antep enggak? Antep. Buka di kitab Al-Hikam dan itu tidak dibocorkan kepada yang kelasnya, kelas apa? Kelas teri, orang yang betul-betul beriman. Coba masih ingat gak cerita Isra Mi'raj? Itu ketika diceritakan orang yang cek-cek. Apa kata mereka? Nabi Muhammad gila, kan gitu kan? Gak mungkin. Makanya Sirul Asrar itu diceritakan kepada orang yang punya iman dan sudah tidak bertanya lagi. Kalau masih banyak bertanya, oh kayaknya belum waktunya ini. Otakmu ruwet.
Ya Allah, nggak pakai bertanya Pak Fauzi. Ini gimana ini? Semangkanya enak nggak? Nggak pakai bertanya. Ya, sodakta. Saya makan, jenengan juga makan. Saya ruku, jenengan juga ruku. Dan rukunya itu dimensinya sama. Gimana? Tadi jenengan ruku merasakan apa? Ya, ya, ya. Apa kok ya, ya? Ya, 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 ya. Apa? Bu Ustadz nggak paham. Ya Allah. Terus kapan kita mengiyakan surat Al-Fatih ayat 29 itu loh. Kapan kita mengiyakan cahaya sujud dan cahaya ruku itu? Ketika kita ruku dan sujud tidak mau bangkit. Itu berarti sudah ada cahayanya. Sudah ada sirul asrornya itu Pak Toto. Kalau sudah sirul asrornya, itu nanti akan dipahamkan rahasia di balik doa-doa yang dibaca. Masya Allah, nyambung ke sini ya Allah nyambung ke sini, ya Allah nyambung ke sini. Dulu saya ibaratkan seperti ini betul, jenengan tahu enggak penyelam itu? Ada dua penyelam, satunya itu masuk ke dasar laut, di situ ada panorama, tumbuh karang, ada panorama ikan warna-warni, terus pokoknya itu kalau diperlihatkan kayak gitu, itu dia lupa yang nunggu yang di atas di permukaan, lupa itu. Mungkin satunya itu jebol lagi gak kuat. Linuriyahu min ayatina. Sudah diperlihatkan rahasia-rahasia kekuasaan Allah, di balik rahasia Al-Quran, di balik rahasia hadis-hadis itu. Kalau sudah disingkap, Masya Allah, tidak ingin pulang, tidak ingin naik ke permukaan. Jenengan itu kalau rekreasi sudah diperlihatkan pemandangan-pemandangan, itu lupa semua enggak? Lupa itu. Jenengan pernah main layangan enggak? Itu saking asiknya main layangan begini. Andai kata kaki itu kena paku, pengen itu. Rasa khusyuk main layangan, rasa asik main layangan, ternyata mampu menghambat rasa sakit. Saya kemarin fasdu di Gresik, ditusuk jarum. Sebelum ditusuk, ambil nafas. Oh, ngerti saya. Kenapa saya disuruh ambil nafas? Alihkan perhatian. Ternyata untuk mengurangi rasa tusukan jarum. Iya. Ketika selesai juga sama, ambil nafas. Saya kan lagi fokus begini. Oh iya, paham saya. Alihkan perhatian. Main layangan itu mengalihkan perhatian? Ya. Itu kira-kira yang ada di sini seliwer-seliwer dia perhatian enggak? Blas. Lu ngono lho, sholat kok ketok sopo wae. Anu kan Ustaz, itu kan ilmu mengalihkan perhatian. Lo. Kalau sudah terfokus kepada wajah kekasih, kullu man 'alaiha fa'an. Semua wajah itu hilang. Asraqal badru 'alaina fakhtafatz minul buduru. Ketika cahaya Rasulullah itu tampak rembulan, maka cahaya-cahaya sing kayak rudi ini hilang. Pemana rudi kono cahaya, wis ireng kono cahaya, wis tambah hilang. Ini orang cantik di atas cantik, cantik di atas cantik. Akhirnya yang jelek-jelek kan enggak. Rasulullah seperti itu, ketika asraqal badru alaina, rembulan bulan purnama itu tampak, fakhtafat minhul buduru, maka bulan-bulan yang kecil itu hilang.
hilang gitu. Saya Ustadz, ruku dan sujud, kok gak hilang-hilang Ustadz? Karena cahaya yang asli belum tampak. Kalau cahaya yang asli itu tampak, maka sirna. Kemarin ya, masih ingat nggak? Kenapa lamunan itu masih ada? Ya karena yang kita tunggu Allah belum hadir. Contoh, saya ulangi lagi. Kita menunggu kekasih nggak datang-datang, pasti ngelamun. Nah kecelakaan, apa WA saya nggak dibaca? Mungkin mau berangkat nggak boleh sama orang tuanya, mungkin kesini bane bocor. Ngelamun kemana-mana. Tiba-tiba kekasih datang. Lamunnya hilang enggak? Hilang. Makanya sholat itu wasta'inu bisobri. Wasola, kalau sober, innallaha ma'asobirin. Contoh yang kedua, jenengan mancing, gak digondol-gondol. Ngantuki muncul, kesel muncul, ngelamun kemana-mana. Tiba-tiba digondol, lamunnya hilang enggak? Hilang. Kenapa jenengan ngaji ngantuk? Ya karena kok ono sing ukur. Ya Allah, sangat dipahami ya. Iya itu loh. Betul itu sebagai saksi. Terkadang khusuk rahmat turun itu diawali kita ngantuk dulu. Ngantuk ala kebablasan. Ketika sudah pasrah, tiba-tiba turun, biar enggak? Iya itu. Saya mutola'ah kitab Mukhtarul Ahadis, hadis riwayat Al-Khatib Anib bin Mas'ud. Hasinu amwalakum bizzakah, bentengilah hartamu dengan zakat. Wadawu mardokum bisodaqah. Masjidin siapkan slide yang terakhir, sumber obat. Dan sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Tolaklah bala itu dengan doa. Di bawahnya ini. Nah, ini materi saya sampaikan tadi di komunitas Lasia Pondok Wage Indah 2. Sumber syifa atau obat. Ada 5S yang luar biasa. SS, sumber sakit. Susah, sedih, sulit, suuzon, berpikir negatif, sensitif, marah, mudah tersinggung, baper. Kira-kira jenengan mampu mengiyakan? Ya, susah, sedih, sulit, suuzon, sensitif. Ini sumber penyakit ini. Sumber penyakit. Orang kalau susah lama, sedih lama, sulit lama, auranya ini ketutup enggak? Lesu, 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 bunuh diri. Baida kemarin tadi enggak datang, enggak hadir ya. Kemudian selalu berpikir negatif, mengkeret nanti, otaknya bisa mengecil. Tetangganya beli mobil, langsung suuzon. Ada kemanten gandengan gitu Mas Rudi, mentang-mentang zloon. Orang seperti ini insya Allah umurnya pendek. Berpikirlah positif, belajar. Apa yang dilihat selalu berdoa. Lihat para penjual-penjual, tabarakallah semoga rami dan berkah ya Allah. Melihat supir juga gitu, doakan. Saya belajar itu. Karena siapa yang mendoakan orang lain dibalas didoakan oleh para malaikat. Baper itu biasanya bapak atau ibu? Hah? Ibu. Makanya ibu itu cenderung lebih gampang stres daripada bapak. Kemudian marah, ini kayaknya 50-50. Ya, yang suka marah itu bapak atau ibu? Ya. Saya ketika di Fasdu, bagi orang yang punya pikiran, itu ternyata darahnya berbusa.
Iya, berbusa. Bagi yang diabetes itu kekuning-kuningan. Jadi darah kita itu sangat berpengaruh terhadap pikiran dan jiwa kita. Mau coba? Ya Allah, kita diingatkan dengan doa ruku. Kita diingatkan dengan doa ruku, wa mukhi, wa idhami, wa dami, wa lahmi. Darah dan dagingku. Jadi apa yang kita baca, doa, Al-Quran, sholawat, itu sangat berpengaruh. Makanya di sini saya tulis sumber syifa atau obat. 5S, sholat, sholawat, sabar atau syukur, sedekah, senang atau murah senyum. Jangan kira-kira mampu mengiyakan? Kalau mampu mengiyakan berarti dimensi kita sama. Setelah saya membuat ini ketemu dalil wadawu mardokum bis sodakoti, gitu begini. Sembuhkan penyakit-penyakitmu itu dengan sedekah. Ya, nyambung ya, dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu liqada'il hajat. Sedekah itu mampu mencegah bala dan mampu menggapai cita-cita. Kemudian sabar atau syukur. Ya, sabar atau syukur. Orang itu kalau sabar kal jannah, seperti surga. Fasabrun jamil, sabar itu ternyata cantik dan indah. Survei dan fakta membuktikan setampan-tampannya, secantik-cantiknya manusia itu kalau marah pasti jelek. Dan amati, matanya merah, telinganya merah, bibirnya merah, dan merah itu adalah faktor keapian. Dan amarah itu termasuk nafsu syaitan. Dan ketika marah, coba tensi darah. Langsung tinggi. Ya Allah, langsung tinggi. Jenengan pernah enggak ditensi darah? Itu yang nensi biasa saja, tapi yang ditensi ndredeg ini loh ya Mbak. Wong saya aja ketika ditensi langsung tinggi kok. Tolong Pak ya, tenang, tenang, tenang. Saya jawab, kalau saya yang ngetes Bapak, saya bisa tenang. Ternyata yang saya dulu ketika divaksinasi pertama itu kan gitu, 200, Masya Allah, 200, akhirnya suruh pulang, besok Senin ke sini. Ke situ, ke sana itu bawa bawa tensi yang apa namanya itu, digital itu. Mau maju tak tensi, mau maju. Saya ngomong kepada petugasnya, saya tidak akan redek kalau saya yang mentensi jenengan. Tapi berhubung jenengan tensi saya redek. Iya Pak, saya tadi juga sama. Ketika saya ditensi, itu tinggi. Ya, ternyata dia barusan ditensi juga. Setelah tensi selesai, dia membantu gitu loh. Iya betul. Jadi ketika jenengan ngaji dikoreksi, siapa yang redek? Sekarang diganti, yang ngoreksi ngaji dikoreksi. Makanya sesama ndredeg dilarang. Ya Allah, jadi seperti itu. Kita sholawat, sholawat kan juga ada tibul qulub. Tibul qulub, apa? Semoga menjadi obat. Subhanallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kemudian senang atau senyum. Senyum adalah bagian juga sedekah. Mari kita riyadoi, kita tirakati ruku dan sujud kita yang bercahaya, yang punya asar. Secara fisik badan kita sudah tidak ruku dan sujud, tapi bekasnya, asarnya itu masih ada. Dan masih ingat kita Pak Kiki,
bahwa kita nanti diakui umatnya Rasulullah cahaya sujud, cahaya wudhu, cahaya tobat, dan menerima buku catatan dengan tangan kanan. Ya, kita temukan sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukan sekedar dalil. Kalau sekedar dalil itu gampang, sholatlah seperti aku sholat, kata Rasul. Tapi kita sholat mampu mengiyakan. Bisa diambil foto masjid. Mampu mengiyakan yang dialami Rasul, ruku, sujud, tidak mau bangkit. Setuju? Ruku, sujud yang tidak mau bangkit. Sholat yang tidak mau selesai. Zikir yang tidak mau selesai. Ngaji gak enak. Memang Pak Ozi ngantuk itu gak enak, disindiri terus. Saya nyetir ngantuk itu Masya Allah, kapan nak nyampe. Jenengan pernah enggak nyetir kemudian ngantuk itu? Betul ya? Mending tidur langsung masuk dunia gaib. Ngantuk itu kan dunianya enggak pasti, antara sadar dan tidak sadar. Ngantuk itu wilayah sakaratul maut. Tersiksa ngantuk itu. Antara dua alam itu. Alamnya enggak jelas itu. Jenengan pernah enggak bisa tidur itu? Tidur bangun. Ya Allah, terutama ketika ada anggota tubuh kita yang sakit. Ya Allah, luar tidur bangun. Dan itu yang ditunggu-tunggu, kapan subuh, kapan itu? Ketika kita di rumah sakit, hari itu rasanya lama sekali. Jam itu rasanya itu kalau bisa diputer. Ya. Makanya di dalam Al-Quran kan tidak boleh wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan tidak sadar atau mabuk. Di dalam kitab Ihya, di situ mabuknya bukan mabuk minum minuman keras, tapi mabuk dunia. Ketika sholat jiwanya masih diikat itu mabuk itu. Ya Allah, dalil kayaknya sudah cukup. Yang penting itu kita bisa mengamalkan dan harus minta kepada Allah ilman nafi'ah, ayat yang nafi'ah, hadis yang nafi'ah. Kalau itu bermanfaat, iya ya. Saya sudah lama mendengar itu ya, sekarang kok baru mengiyakan. Ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa semoga acara hari Senin ya betul ya. Kurang beberapa hari, sukses dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas amal jariah panjenengan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.